Kasih ya. Eh, Semuanya hadir di sini. Bentar ya. Ada tamu, ibunya orang tua SMA mau belajar. Oke ya. Jadi ya, mulai sambil saya nyiapkan apa? Wakompen. Saya sambil ngobrol ya. Jadi mulai akhir bulan ini, minggu depan tepatnya ya, kita akan lebih intens, belajarnya lebih banyak. Untuk nanti di hari efektif, saya tok bisa sampai 3 kali, Selasa, Kamis, dan Minggu ya. Atau Kamis dan Selasa, Jumat dan Minggu. Mungkin di situ nanti untuk saya tok. Jadi nanti tambah banyak, tambah sering karena sudah berjalan tes murid-murid saya yang CPNS sudah berjalan. Sehingga setelah ini kita akan lebih fokus mulai untuk luar biasa belajar UTBK-nya, sehingga adik-adik harus berkenan untuk padat lebih padat. Jadi kalau ada yang nanti benturan dengan jadwal lain, tidak apa-apa, karena ada rekaman tuh. Jadi nggak selalu jadwal les di luar selalu diikuti, kadang ikut kita. Nggak selalu yang di sini diikuti, kadang ikut yang di luar. Begitu, kalau benturan harus begitu. Jadi sikapi aja dengan bijak ya adik-adik, karena kalau menyesuaikan semua siswa nggak mungkin bisa begitu. Jadi apa? Fleksibel saja. Karena ada rekaman, jadi sebetulnya kalau niatannya berangkat dari hati masing-masing adik-adik, tetap bisa mengikuti, kalaupun tidak bisa pada saat pertemuan itu. Dengan cara apa? Soal yang di-share di grup, dikerjakan, kemudian rekamannya dibuka. Sudah, bedanya apa ikut di YouTube? Kalau ikut di YouTube, adik-adik milih materi, bingung, menghabiskan banyak waktu, tidak terstruktur, belajarnya apa-apa-apa, tidak tahu, anggarannya buka YouTube. Nah, bedanya kan di situ. Jadi, terus juga YouTube nggak ada PDF-nya. Jadi tetap beda, adik-adik ya, tetap beda. Ada PDF-nya, ada oret-oretannya, ada rekamannya. Jadi kalau ada momen yang tidak bisa ikut, nggak apa-apa, gitu ya. Sifatnya memang tambahan, karena belum masuk ke intensif. Tapi saya tidak ingin eh, hal yang kayak begini tidak diterapkan untuk tahun ini. Kalau tahun lalu, selama belum intensif, ya tidak sering-sering banget. Tapi kalau untuk tahun ini, saya ingin kita lebih keras belajarnya, walaupun masa masih reguler, kita belajarnya seperti intensif. Tidak tiap hari, tapi sering sekali. Begitu. Sering sekali itu, kalau ukuran untuk anak yang masih sekolah SMA, ya bimbingan seminggu 3 kali, lebih itu sudah sering sekali. Kalau bahasa Inggrisnya 2 kali, saya li 3 kali, ya berarti 5 kali. 5 kali itu sering sekali, karena di luar jam pelajaran sekolah. Begitu. Itu sudah masuk semi-semi intensif, adik-adik. Nanti akan mulai terstruktur semua kisi-kisi yang ada di TPS kita munculkan. Termasuk semua kisi-kisi yang ada di bahasa Inggris juga kita petakan, kita berikan juga ke pemateri nanti supaya apa? Ada pola-pola baru mungkin yang diberikan sehingga kadang ada pendalaman, kadang ada paket begitu. Soal maksudnya ada soal paket, ada soal pendalaman gitu. Oke, di sini ada Mbak Adisti, Mbak Aura, Mbak Syahda, Mbak Zahro, Mas Nizar. Sepertinya ada yang izin ya, nggak apa-apa wis yang izin. Ada yang izin satu ya kayaknya. Oke,
Jadi eh, Mas Hari, Mas itu enggak bisa ikut ya, Mas Fandi, Iya enggak Mas, bisa. izin. Izin. Hmm. Iya, nggak apa-apa, wis. Oke. Oke, adik-adik, hari pagi ini tidak bisa lama, ya. Paling lama 1 jam, setengah 12 mungkin sudah selesai. Jadi saya minta izin, sudah saya jelaskan tadi di grup ya. Oke, kita langsung aja bahas. Semangat ya buat semuanya. Kita akan mulai aktif, tidak kita campur dengan CPNS. Kita akan mulai lagi untuk fokus kayak bulan-bulan yang lalu. Oke, untuk soal-soal yang tadi yang adik-adik kerjakan, mudah-mudahan sudah mencoba ya. Kalau belum mencoba, nggak apa-apa. Oke, nomor satu ketemu tadi. Nomor satu, jawabannya apa? Nomor satu. Ada yang sudah menjawab tadi untuk nomor satu. Mungkin ada yang menemukan. Ada? Mbak Aura mungkin ketemu. Oke, ada yang chat. Oke, bagus Mbak Aura. Tebakan saya tepat. Mbak Aura yang apa, ngirim chat dulu. Oke, yang lain ada yang menemukan. Tadi Mbak Aura jawab B. Nah, jawab B ya. Oke, soal seperti ini. Soal ini soal tentang apa namanya? Tentang bangun datar atau bangun ruang. Apakah ada untuk kisi-kisi di TPS? Ada ya. Bangun datar, bangun ruang itu ada. Gambar-gambar, rumusnya volume, rumusnya luas, baik itu bangun datar maupun bangun ruang, itu ada di dalam kisi-kisi ya. Jadi harus dicek pemahaman kita, bagaimana kita, apakah bisa merubah satuan dari satuan A ke satuan yang lain, dari bentuk kubik menjadi tidak kubik, kemudian rumus volume, rumus luas, itu harus tahu juga. Tetapi yang sering keluar tidak semua bangun ruang yang sulit-sulit, kadang-kadang hanya bangun-bangun yang sering keluar aja ya. Jadi minimal tahu rumus tentang balok, kubus, persegi, prisma, limas, bola, lingkaran. Nah, minimal itu 7 bangun datar dan bangun ruang tadi. Kalau yang lain bangun-bangun macam-macam jarang keluar. Berarti kan minimal target pembelajarannya itu adik-adik harus hafal. Tidak semua di dalam bangun datar harus dihafalkan. Misalkan trapesium jarang keluar. Artinya rumus luas trapesium boleh dihafalin, tapi ketika yang minimal-minimal tadi itu sudah dulu. Oke, kalau seperti ini artinya bentuknya kubus. Jadi bentuk kubus. Kalau bentuk kubus, ya berarti rumusnya kubus. Kalau terkait dengan isi, satu botol isinya ini, berarti ini kaitannya dengan volume. Nah, volume. Berarti volume kubus, harus tahu rumusnya. Kan begitu? Gambar kubus, berarti pasti tahu kalau gambar kubus itu sisinya sama panjang. Kan begitu, sisinya sama panjang. Hingga di sini sisi alias panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebar tingginya sama. Oke ya, jadi panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Nah, di mana di sini berapa tinggi permukaan bensin di dalam tangki tersebut ketika semua 15 botol bensin itu dituangkan ke dalamnya sini. Botol 1, botol 2, botol 3 semuanya dituangkan. Di mana satu botol ini isinya. Berarti volume kubusnya itu nanti akan terisi sebesar jumlah volume bensin yang dituangkan kan begitu. Jadi ini volume kubus air atau bensin tadi akan mengisi volume sebesar berapa? Ya 15 kali 12. 15 botol kali satu botolnya 12. Ya.
Artinya volumenya ini 15 kali 12. Begitu. Nah, volume kubus yang ditempati oleh bensin tadi, itu kalau kita siramkan ke dalamnya ini, kan nanti akan memunculkan bensinnya kan mengisi dari bawah. Dari bawah naik, 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 naik. Bisa jadi naiknya hanya di sini. Nah, bisa jadi naiknya hanya di sini. Nah, bisa jadi di sini naiknya. Artinya itulah bensinnya. Bensin yang dituangkan ini 15 kali 12 ini itu menempati ruang ini. Bisa jadi nggak penuh. Kan begitu? Nah, panjang, lebar, tinggi. Ini tinggi bensinnya. Begitu. Nah, volume kubus tadi oleh bensin ini itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Begitu kan ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, lebar, lebar dan panjang itu kan sisinya harus sama. Karena ini dan ke sini pasti sama. Tingginya aja yang nanti mungkin beda. Mesti beda karena tidak penuh. Begitu ya. Nah, di mana sisinya adalah 6. Berarti panjangnya adalah 6, lebarnya 6. Tingginya nggak tahu. Tingginya berarti ini 6 kali 6. Tingginya, nah yang ditanyakan. Nah, begini. Jadi 15 kali 12 itu adalah volume. P kali L kali T itu juga volume. Nah, di sini nilainya. 15 kali 10, 150. 15 kali 2, 30. Berarti 180. Begitu ya. Jadi nggak selalu harus dihitung 15 kali 12 tidak selalu. Bayangkan 15 kali 10, 150. 15 kali 2, 30. Gitu ya. Nah ini kali ini 36. Kali T, 180. Nah ini bisa dicoret. 18 dicoret dengan ini 2. Ini 10. Maka T sama dengan 10 dibagi 2. Berarti hasilnya 5. Oke, betul, Mbak Aura. 5 jawabannya. Ya, tepat sekali ya. Oke, mudah-mudahan paham adik-adik ya. Duh, ada yang live ya? Yang live tadi siapa? Oke, oke ya. Mbak Aura, Mbak Disti, Mbak Sada, Mas Nizar. Oke, nggak apa-apa. Sekarang nomor 2. Adakah yang bisa nomor 2, adik-adik? Ketemu? Ada yang ketemu? Nomor 2? Ada? Oke, ada yang ngirim jawaban. Ya, bagus. Mbak Aura lagi, E. Mas Nizar, A. Oke, yang lain? Kamu? Oke, hati-hati ya. Yang A dan E itu sama ya angkanya. Hati-hati ketukar ya. Hati-hati ketukar. Oke, perbandingan luas lingkaran dengan luas ABC. Nah, luas lingkaran dengan luas ABC. Jadi jangan ketukar. Yang disebut dulu adalah lingkaran, baru ABC. Besar mana lingkaran dengan ABC ini saja? Besar lingkaran. Berarti jawabannya kalau enggak ini, ya ini kan begitu. Logikanya di situ kan ya. Karena lebih besar lingkaran daripada ABC. Berarti jawabannya kalau enggak D ya E. Itu logika. Logika kalau kepepet akhirnya mengerucut pada dua opsi saja. Sekarang gimana ini bisa didapatkan? Dalam satu lingkaran penuh, itu kan sudutnya sebesar 360. Ini 90, ini 90, ini 90, ini 90. 90 kali 4, 360. 360 derajat. Sementara ini hanya 30. Selesai. Coret, coret. 36 bagi 3, 12. 12, 1. Oke, jadi jawabannya adalah E. Ya, nomor 3. Ada yang bisa, adik-adik? Nomor 3. Oke, makasih. Sudah ada yang chat lagi. Oke, ya, ya. Nggak apa-apa.
Yang lain ikuti. Mbak Disti, jawabannya apa? Ketemu atau belum nyoba? Atau nggak ketemu, sudah nyoba? Oke, makasih. Oh, Mas Nizar. Yang lain? Nggak ada? Nggak ketemu ya? Nggak apa-apa kalau nggak ketemu. Oke, C, Pak. Oke, makasih Mbak Disti. Oke, oke Mbak Sada. Nggak apa-apa kalau belum ketemu. Oke, sekarang ini sangat mudah ya. Ini sangat mudah. Kemungkinan ya benar ya. Masuk ngitung tiga-tiganya sama-sama salah. Peluangnya sangat kecil ya. Dua buah tabung, 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 tabung. Berapakah beda diameter antara kedua tabung itu? Jika jari-jarinya ini satu, ini jari-jari kedua. Berapakah beda diameter antara kedua tabung tersebut? Ya namanya diameter kan dua kalinya jari-jari. Diameter kan dua kalinya jari-jari. Berarti 2 kali 1,65 dikurangi. Nah kan selisih. Beda itu kan selisih. 2 kali 0,875. Itu kan, apakah caranya seperti ini? Kita bisa keluarkan. Duanya di luar, satunya masuk di dalam, min, nah ini 0,875. Begitu ya. Nah, tinggal di sini dimasukkan aja. Ini 0, ini 9. Oke. Kok 0? Ini 5 ya. 0 dikurangi ini 5. Terus tinggal 8. 15 dikurangi 7, 8. Terus ini tinggal 5. 15 dikurangi 8, 7. 7. 0,785 kali 2. Oke, berarti ini nilainya berapa? Ya, kurang lebih 1,5. Pas ya, 1,5 ya. Oke. Ya, jadi eh, eh, sebentar, kurang pas ya pengurangannya. Oh, 0 ini ya. Ini kan 0. Nah, ini 5, 4, 4 dikurangi 7, ini 7 ya, sorry, 7. Ini 6, 6 artinya 5 dikurangi 8, 7 betul, 0,775. Oke, di 0,775 kali 2, 0, 5, 14, 15, 1. Itu ya, 1,55. Ya, betul ya. Begitu. Oke. Hati-hati, nggak boleh mengalihkan masing-masing, nanti kelamaan. Maksudnya mengalihkan dua kali ini kali ini, terus dikurangi kelamaan. Kelamaan. Jadi gunakan matematika distribusi ya. Nomor 4, berapa liter air dalam kubus apabila diisi air sepertiganya? Ada yang bisa ngerjakan? Nomor 4, apa jawabannya? Mbak Naswa, jawabannya apa? Oh, Alhamdulillah Mbak Naswa bergabung ya. Oke, jawabannya apa? Ada yang tahu? Nomor 4. Oke, makasih responnya. Mbak Aura A, Mbak Adisti A. Mbak Sada ketemu? Mas Nizar, Mbak Aura, Mbak Naswa? Nggak apa-apa kalau nggak ketemu. Oke, Mbak Aura sudah jawab ya. Mbak Aura, Mbak Adisti, Mbak Sada. Oke, nggak apa-apa. 3 saja cukup. Oh, ada yang ngirim lagi ya. Oke, A juga, Mas Nizar. Ya, coba kita cek. Apakah betul A? Kalau diisi sepertiganya, berarti kubus ini kita bagi 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Berarti sepertiganya di sini.
Berapa liter dalam kubus di bawah ini apabila diisi air sepertiganya? Berarti hanya di sini posisinya. Nah, airnya hanya di sini. Nah, gitu. Berarti tingginya berapa? Kan begitu. Tingginya ini kan berarti 3. Karena ini 9. 3, ini 3. Totalnya pas 9. Nah, yang ke sini berapa? Iya, pasti 9. Kenapa? Yang ngikuti ini karena harus sama sisi. Namanya kubus. Ya, berarti panjang kali lebar kali tinggi untuk volume. Liter itu artinya volume. Volume apa? Volume kubus atau balok. Kubus atau balok. Nah, volume kubus atau balok. Balok. Kenapa? Karena tingginya tidak sama dengan 9 sepertiganya. Oke, berarti ya langsung tinggal dikalikan 9 kali 9 kali 3. Nah, masalah ini satuannya apa? Satuannya meter. Meter, meter, meter. Berarti ini hasilnya meter kubik volume balok tadi. Nah, sekarang kalau meter kubik nilainya jadi liter itu bagaimana? Ini dikalikan pasti 243. Tanpa dikalikan, kita akan tahu bahwa ini pasti 243. Ada yang tahu kenapa itu dikalikan pasti 243 walaupun saya tidak menghitung? Karena opsinya semuanya 243. Gitu. Jadi nggak perlu ngalikan saya. Nah, baru meter kubik menjadi liter pasti tambahin 0,3. Selesai. Begitu. Ya. Oke, itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Hitung keliling persegi panjang. Keliling. Di mana yang diketahui adalah ini dengan ini saja. Keliling. Oke. Nah, caranya ini bagaimana? Menghitung kelilingnya. Ya harus tahu ini berapa nilainya. Kalau ini tahu, maka keliling tahu. Keliling adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Gitu. Nah, maka ini dicari dulu. Ini sama dengan, ini sisi miring, ini sisi tegak, ini sisi yang tidur. Berarti akar 26 kuadrat min 10 kuadrat. Maka di sini akar 576 dikurangi 100. Berarti 476. 476 kan jelas. Nilainya adalah 24. Harus hafal. Karena 25 itu 525. Maka di bawah 500-an, yang belakangnya 6, ya 4 kali 4. Begitu. Gak mungkin 3 kali 3. Lupa kok nggak 22 kali 22? Ya angkanya ini nggak 47 ya. Oke. Ya. Eh, Berarti kalau untuk keliling adalah ini ditambah ini tambah ini. Gitu ya. Berarti 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Itulah kelilingnya. 2 panjang, 2 kali 2 4. 2 kali 2 4. Ditambah 2 lebar. 2 lebar 10. 2 kali 10. Maka 44 ditambah 20. Maka 64. Oke, jawabannya adalah C. 60. Oke ya. Sebentar ya. Sebentar adik-adik. Oh, mata saya perih banget. Pak cuci muka dulu.
Oke, ya, lanjut. Untuk berikutnya, nomor 6. Adakah nomor 6 yang bisa dari Mbak Nizar, Mbak Adisti, Mbak Sahda, Mbak Aura? Ada yang bisa? Mbak Najwa? Oke, ketemu? Nomor 6 ada? Oke, ada yang ngirim ya? B. Mbak Aura B, Mbak Adisti B. Oke, ya. Coba kita kerjakan. Sebuah toples berbentuk balok. Balok, oke ya, berbentuk balok. Ukurannya 25 cm, 20 cm, tinggi 15. Apabila toples diisi air mencapai 4 cm dari atas, maka volumenya berapa? Ini sama dengan kayak tadi ya, identik sama. Jadi ada balok, balok, baloknya besar ya, balok. Nah, ada balok yang besar, di mana ukurannya, panjangnya 25, lebarnya 20, dan tingginya 15. 15. Oke, diisi air mencapai puncak di mana puncaknya adalah nilainya berapa? 4 cm dari atas. Maka volume air pada toples itu berapa? Jadi puncak air setelah diisi itu area yang ditempati adalah 4 cm dari atas. Berarti di sini 4 cm. 4 cm. Artinya ini setinggi 11 cm. 11 cm. Karena 11 tambah 4, 15. Sudah. Akhirnya ketemu volume air. Namanya volume balok. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Di mana 25 kali 20 kali 11. Nah, oke. Sudah ketemu ya. Nah, ini tinggal dikalikan aja. 25 kali 2, 50. 50 kali 11 pasti 55. Nah, nolnya ada 2, 0, 0. Nah, satuannya apa ini masalahnya? Jawabannya hanya ada di B, D, dan E. Nah, satuannya apa? Sentimeter. Kalau volume, sentimeter kubik. Nah, berarti 5.500 sentimeter kubik. Sentimeter kubik. Permasalahannya jadi liter. Nah, kalau jadi liter, kalau ingin mudah untuk menjadi konversi, itu acuannya adalah 1.000 liter itu sama dengan 1 meter kubik. Itu yang penting. 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter. Nah, ini kan sudah umum ya. Maka satuan apapun yang kubik, itu jadikan meter dulu. Meter kubik. Nah, itu supaya enak begitu caranya. Supaya hafalannya tidak banyak-banyak. Jadi, ceret, 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 ceret. Nah, kan begitu ya. Ketika meter ada di sini, di atas ini meter, meter di sini, maka sentimeter. Nah, ini kan sentimeter ini, sentimeter ya, si sentimeter. Maka sentimeter ada di sini. Nah, oke ya. Jadi turun 2 kali, alias kalau turun 2, ya nolnya 2, kan begitu. Tetapi kalau naik, berarti berkurang nolnya 2, kan begitu. Nah, sekarang sentimeter di sini ke meter. Tujuannya kita ke sini dulu, ke meter. Berarti turun 2 ini. Turun 2. Oke ya? Karena senti ke meter. Turun 2 kan? Meter.
Kalau turun 2 berarti nolnya ini hilang 2 kan begitu. 55. Nah, masalahnya ini kubik. Nah, kubik. Kalau kubik, kalau kubik, kalau kubik. Ketika dia hilang 2 nolnya, maka langsung kalikan 3. Berarti nolnya hilang 6. Nah, begitu. Karena langsung pangkat 3. Berarti nilainya ada di mana? Kok hilang 6? Ya, betul ya. Betul. 6. Berarti ini sentimeter kubik menjadi meter ya. Sentimeter kubik menjadi meter. Oke. Kalau 1 cm3 itu berapa meter kubik? Nah, ini maksudnya. Ini dulu ke sini. Baru nanti jadikan 1000. Gitu ya. Jadi ini sudah benar. Ini kan tadi sentimeter ke meter. Akhirnya hilang 0,2. Oke. Kenapa saya ngajari ini? Supaya nanti satuan apapun itu tanpa hafalan bisa mengerjakan caranya. Karena naik 2, dari meter ke sini naik 2 kali, 1, 2. Kalau naik berarti nolnya hilang 2. Berarti ini hilang, jeret hilang. Nah, karena tadi menjadi pangkat 3, berarti nol yang hilang 2 tadi, berarti 2 kali 3. Alias nolnya sebanyak 6, itu hilang. Kalau nolnya 6 hilang, berarti ayo dihitung. Mundur lagi. Ini tadi sudah nolnya 2, maka di sini nolnya nambah lagi. 3, nolnya 3, nolnya 4, nolnya 5, nolnya 6. Nah, berarti posisi di sini nolnya. Di sini harus dikasih 0, ini harus dikasih 0. Begitu ya? Nah, mudah-mudahan paham adik-adik ya. Maka di sini harus ada 0, harus ada 0. Ya. 0 yang di sini tidak ngefek. Kalau di belakang ini ada koma. Gitu ya. Jadi ini hasilnya 0,055 meter kubik. Nah, masalahnya ini jadi liter, bukan meter kubik. Nah, ini acuan kita dipakai untuk semua satuan. Meter kubik menjadi apa, kilometer kubik menjadi berapa liter, itu nanti akan tahu semua. Sehingga ini dikalikan 1000. Karena 1 meter kubik itu 1000 liter. Berarti ini kali 1000 langsung. Nah, kalau ini nolnya 3, berarti ya maju 3. Komanya maju 1, 2, 3. Nah, sudah. Berarti komanya di sini jret. Berarti 55 koma. Koma apa ya? Koma 0. Artinya nggak terpakai. Berarti disinilah jawabannya. 55 liter. Jret. D jawabannya. Mudah-mudahan adik-adik bisa untuk latihan satuan-satuan ini ya. Karena ini bisa dipakai untuk menjawab soal tanpa kita hafal. Contohnya, 1 cm3 menjadi 1 cm3 menjadi milimeter. Nah, menjadi milimeter kubik. Nah, di sini berapa menjadi milimeter kubik? Kalau 1. Berarti ya harus mundur. Harus mundur. Mundur berapa? 3 kali. Maka dikasih 0, 0, 0. 3 kali mundurnya. 0, 0, 0. 3 kali. Karena sentimeter, kok sentimeter, nah. Bayangan saya tadi milimeter ke meter ya. Sorry, sorry. Jadi, sorry ya. Jadi 1 cm ke meter kubik, bukan ya. Coba. Nah, bayangan saya ini ya. Ini adalah milimeter kubik, ini adalah meter kubik. Nah, meter kubik. Atau yang lain, 1 milimeter kubik menjadi
sentimeter kubik. Hmm, Seperti ini. Nah, milimeter ke sentimeter itu berapa naiknya? Satu kan? Hanya naik satu kan? Ini kan nanti di sini. Nah, ini di sini. Milimeter, sentimeter, meter. Kan begitu ya? Oke, ini dk ya. Ini dk, ini desimeter ya. Desimeter baru meter. Gitu ya. Jadi udah betul. Ketika milimeter ke meter, 0,3. Milimeter ke senti, berarti nolnya satu saja. Berarti milimeter ke senti, maka tinggal nambahin nol di sini. Satu saja. Berarti kalau nambahin nol di depan, maka komanya di sini. Begitu berarti 0,1. Nah, masalahnya ini ada kubik. Kalau kubik, berarti mundurnya tidak hanya satu, tapi 0,1 tadi, 0,1 tadi sebanyak 3. Berarti mundurnya 3. Berarti 0, 0, 0. Satu tetap ada, komanya harus di depan sendiri. Jret. Nah, ini ya, maka ini sentimeter kubik. Begitu ya caranya, supaya adik-adik apapun satuannya bisa dengan mudah. Ini juga milimeter kubik menjadi meter kubik. Milimeter menjadi meter berapa? 0,3. 0,3. Berarti kasih 0,3. 0, 0, 0 kan begitu. Jadi tambah di sini, satu tadi 0, 0, 0. Komanya pasti di depan. Jret. Karena ini kubik, berarti 3 tadi sebanyak 3 kalinya. Ya, berarti 9. Di 0 tadi 3, tambahin 0, 0, 0, tambahin 0, 0, 0. Begitu. Sehingga di sini 0, nah sampai di sini. 0,0001. Begitu ya caranya, Dedek. Supaya Dedek tahu bahwa efek dari kubik, efek dari kuadrat itu ada pengaruhnya. 1 cm² menjadi berapa? Meter kuadrat. Nah, sama. Sentimeter ke meter berapa? 0,2, 0,0. Tapi karena ini 2, maka kalikan 2, maka nolnya 4. 0, 0, 0, 0, di sini tetap 1, jret. Komanya di sini, jret. Gitu ya. Oke. Nomor 7. Sedikit soalnya, tapi pendalamannya detail ya. Diketahui sebidang tanah berbentuk persegi. Berbentuk persegi ya, persegi panjang. Persegi panjang, ada panjangnya. Di mana panjang tanah itu 5 kali lebarnya. Berarti ini itu ibaratnya 5 kalinya daripada ini. Ya, ini 5, ini L, maka ini P-nya itu 5L, begitu ya. Nah, sekarang apabila luas tanah itu 80, luasnya 80, luas. Maka panjang dan lebar tersebut adalah berapa? Nah, sekarang Dedek namanya luas, itu kan panjang kali lebar. Sudah, maka akan ketemu panjang dan lebarnya berapa? Kalikan aja langsung. Mana yang dikalikan pas 80? Ya ini saja. 20 kali 4. Jret, selesai. Begitu. Karena tidak ada yang lain yang dikalikan itu pas 80. Nah, itu. Oke ya. 20 kali 4. Nah, sekarang apakah cocok dengan ini, aturan 5L ini? Cocok. Di mana P itu 20, L-nya 4, maka betul 20 ada 5 kalinya 4. Cocok. Itu. Oke, nomor 8. Nah, 8, 9, 5, 3, 5 ini adalah sebuah balok. Balok. Di mana balok itu dipotong menjadi kubus dengan ukuran terbesar. Nah, coba saya hapus dulu biar enggak pusing ini. Oke. Nah, balok baloknya begini, jret, 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 jret. Nah, di mana balok itu 95 panjangnya, 35 lebarnya, tingginya 12. Oke ya. Selanjutnya dipotong menjadi kubus dengan ukuran kubus ya, motongnya berarti ukurannya harus sama, terbesar yang dibuat dari balok tersebut. Berapa kubus dapat dibuat? Jadi memotong kubus, tapi kubusnya ukurannya harus besar-besar dan itu paling besar. Logikanya soal ini, perhatikan, logikanya
Kalau ingin menghasilkan potongan kubus yang terbesar, di mana kubus itu harus sisinya sama panjang, saya bisa membuat kubus kecil-kecil tadi yang paling ukurannya besar adalah 12, 12, 12. Kenapa? Karena ada satu sisi yang itu cukup untuk menyumbang panjang sisinya 12. Kalau saya buat ukuran yang lebih gede dari ini, 14, 14, 14. Nggak bisa saya motong bagaimana caranya untuk menghasilkan sisi 14. Lawang ini sisi yang pendek itu 12 kok. Berarti ada satu sisi yang nggak cukup 14. Itu logikanya di situ, adik-adik. Oke, kalau kita tahu logika itu, maka berapa kubus yang bisa dibuat? Berarti ya kita potong aja. Gimana supaya ini dipotong bisa 12? 36, 35, supaya sisinya bisa 12, berarti hanya menjadi dua ini potongannya. Sini dan sini aja. Ini 12, ini 12. 12, 12 bisa menjadi kubus nanti. Yang atas hanya satu kubus. Yang ini bisa jadi dua. Artinya di sini dua. Nah, ini sendiri. Nah, ini enggak. Walaupun ini 35, ini enggak. Karena ini kalau dikasih 12 lagi enggak cukup. Karena 36 jatuhnya. 12, 12, 12 kan 36. Padahal ini panjangnya hanya 35. Berarti di sisi lebarnya, itu di sini hanya menjadi dua kubus. Dua syarat kubus. Di sini satu syarat kubus. Oke? Nah, di sini berapa? Berapa di sini? Ya tinggal dibagi 12 mengikuti yang terbesar. Supaya kubusnya yang terbesar potongannya. Berarti 95 dibagi 12. 95 bagi 12. Berarti hasilnya berapa? 7, 8. Kalau 8, 9, 6. Berarti 7. 7. Karena ini sudah hasilnya adalah 84. Kalau kali 8, 96. Nggak cukup. Berarti 7. Ke sini 7. Berarti ini 7. 7 di sini. Di sini juga 7 otomatis. Berarti 7 tambah 7 kubus. Berarti 14. Udah, hanya bisa 14 kubus saja dengan ukuran yang paling besar adalah 12. Gitu. Karena ditanyakan adalah berapa potong kubus dengan ukuran terbesar yang dapat dibuat. Nah, ukuran terbesar yang dapat dibuat sebuah kubus ya hanya 12 sisinya. 35 bagi 12 hanya 2. Begitu ya. Oke, tuh maka jawabannya adalah C. Oke ya. Sekarang untuk nomor 9. Nomor 9, seorang pengrajin membuat ini persegi apabila rasio perbandingan sisi persegi pada figura tersebut 5:3 dengan sisi pendek 18. Sisi pendek berarti ini ya 18. Berapa panjang dari total bahan yang diperlukan? Oke, figura kan begini. Nah, terus ini bingkainya. Bingkainya kan. Ini kan pengrajin membuat persegi panjang dengan rasio ini, di mana figura itu untuk foto. Panjang perbandingan sisi pada persegi panjang figura adalah 5:3. Berarti ini 5 pada figuranya kan ini 5, ini 3. Oke. Kemudian sisi yang pendek 18. Berarti ini dianggap ukuran 18. Ini maksudnya 18. Maka berapa panjang total bahan? Nah, kalau ingin total bahan, berarti kan kelilingnya. Itu namanya total bahan. Kelilingnya. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itu kan total bahan untuk membingkai, membuat figura itu. Kan begitu total bahannya. Berarti kalau ini kali 6 supaya 18. Maka ini perbandingannya harus kali 6 juga. Karena senilai. Senilai. Supaya sebangun dengan ini. Kalau nggak sebangun kan nggak bagus figuranya. Nah, maka di sini 30. Oke. Berarti ada 30, 18. Ini juga 30, ini juga 18. Maka 30 kali 2, 60. 18 kali 2, 36. 60 tambah 36, hasilnya 96. 96. A jawabannya. Oke ya.
Itu. Ini nalar ini. 10 juga nalar adik-adik ya. 10 juga nalar. Ada dua persegi dengan panjang yang identik. Identik ya. Identik itu sama. Ya, 10, 16, 10, 16 gitu. Identik ya. Berukuran 16, 10. Seperti pada bangun ini. Berapa luasnya? Disuruh menghitung luas. Artinya, luas ini ditambah luas ini. Kan begitu. Ya jelas kalau luas yang bawah kelihatan sekali. Luas yang bawah kan ini. Luas yang bawah. Jelas ini luas yang bawah. Artinya 16 kali 10 itulah luas yang bawah. Nah, 160. Nah sekarang yang ini luasnya berapa? Atasnya ini. Luas daerah yang diarsip. Kepotong ini. Kepotong itu. Ini yang motong ini. Ini. Nah, ini ada tanda ini, berarti itu sama dengan di sini. Kalau ini 16, maka ini pasti 8. Ini juga ada tandanya sama. Maka kalau ini sama, berarti harus 5 dan 5, supaya 10. Berarti 8 kali 5 adalah 40. 40 ya. Jadi pengurangannya adalah 40, pengurangannya. Ini adalah 40. Nah, sementara ini semua adalah 16 kali 10. Begitu. Berarti luas yang kedua adalah 16 kali 10 dikurangi. Itu tadi 5 kali 8. Berarti 160 min 40. Oke, berarti nilainya 102. Maka ini ditambah ini hasilnya. 160 ditambah 120, ya jelas 208. Jret D jawabannya. Ya. Gitu. Oke, tinggal sedikit. Nomor 11. Nah, ini bagaimana Pak? Ini soal nalar ya. Soal nalar. A, B, C, D, E, F, G, H persegi. Jika titik B sebagai titik persegi E, F, G, H luas daerah yang diarsip. Berarti ini adalah luas daerah yang diarsip yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan. Sekarang saya ajak berlogika. Saya ajak berlogika. Bayangin dulu, bayangin. Kalau ini diputar ke kiri, maka dia akan menempati, menggeser dirinya sendiri sepanjang ini. Jret, begini. Nah, sepanjang ini kan nanti jatuhnya. Berarti daerah yang diarsip itu sama saja dengan segini daerahnya. Kotak segini, kecil segini. Nah, ini saja tadi daerah diarsip. Nah, sekarang kalau ini diturunkan begini jeglek, berarti ini kan aslinya panjangnya ini. Gitu ya. Coba cermati. Ini sampai sini kan berarti nanti jatuhnya itulah panjangnya ini. Berapa panjangnya? Ya separuhnya 8. Kan ini 8. Berarti di sini adalah 4. Termasuk ini juga nanti jatuhnya. Ketika jeglek menjadi begini, berarti ini nanti juga sama panjangnya karena persegi. Persegi. Berarti juga berapa? 4. Jadi 4 kali 4. Ini 4, ini 4. Maka yang namanya daerah yang diarsir berarti kan luas daerah yang diarsir. Jadi 4 kali 4. Panjang 4, lebar 4. Alias 16. C ya. Oke. Sekarang kalau nggak bisa membayangkan, sebetulnya dengan cara yang mudah tinggal ditempel. Dengan ditempel, adik-adik. Contohnya gimana ditempel itu? Ini potongan ini ya. Oke, potongan ini perhatikan. Itu saya tempel potongannya. Saya tempel ada di sini. Nah, di sini. Nah, kan gitu. Jadi jatuhnya potongannya ini ditempelkan di sini, akhirnya jadi kotak. Jret. Begitu ya, adik-adik ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Potongan kecil ditempelkan sini. Berarti menjadi kotak. Gitu. Oke ya, paham ya, adik-adik? Nah, lihat potongannya. Ini, ya, ini. Aduh, hang. Welcome saya hang, sebentar ya.
Yang siap-siap ya. Soalnya jam siji entek. Kok kono bakal jam siji mepet nih. Nih cepet ya. Ini sini ya. Ini tempelannya ini kita tempelkan di sini. Kita tempelkan di sini. Nah, ini masuk sini. Jret. Nah, jatuhnya akan begini. Jret. Nah, panjang ini separuhnya 8 karena panjang di sini 8. 4. Termasuk ini juga. Sisinya sama kan persegi. Maka 4 kali 4, 16. Itu. Oke. Nomor 12. Lingkaran. Maka kelilingnya berapa? Kalau diketahui luasnya segini. Sebuah lingkaran diketahui ini. Lingkaran itu kan pi r kuadrat. Nah, di mana luasnya 1256, pi-nya 22/7, karena ini angkanya 6, nggak enak pakai 22/7, pakai 3,14. R-nya R kuadrat. Nah, ini dibagi ini. Jangan bayangin angkanya sulit, karena angkanya pas. Pas gimana, Pak? Ya kalikan 4, kan pas. Bayanginnya, 4 kali 4, 6. 3 kali 4, 12. Gitu. Bayanginnya gitu. Jangan bayanginnya rumit. Ternyata di sini 4, ini R kuadrat. Maka R-nya berapa? Ya 2. Begitu ya. Maka kelilingnya tinggal kali 2 pi R. 2 kali 2 kuat. 2. Nah, pi-nya pakai 3,14. Ini kali ini dulu 4. 4. Maka 3,14 kali ini 6. 1, 4, 5. 12. Maka 12,5. Oke, terakhir. Terakhir. Ini soal yang sulit 13 ya. Coba perhatikan adik-adik. Sudut besar BCA 114. Berarti ini adik-adik BCA itu. Ini 114. BCA ini 114. Nah, sekarang pertanyaannya besar sudut CBA. Berarti yang ditanyakan adalah ini. Nah, ini yang ditanyakan. Oke ya. Karena CBA. Oke, ini yang ditanyakan. Nah, sekarang ini sejatinya adalah 180 min X min A. Betul ya? Karena di sini aslinya itu ke sini. Nah, 180 min ini. Ya, 180 ini dikurangi yang pendek adalah ini. Nah, jatuhnya ini. Oke ya? Jadi 180 setengah lingkaran dikurangi ini. Itulah hasilnya. Nah, ini itu. Nah, kalau nanti ketemu X-nya, maka ketemulah sudutnya berapa besarnya. Begitu ya. Jadi kita cari X dulu. Dari mana mencari X? Ya ini sudut ini kan kita anggap ini 180 min X min 6. Ini juga kita buat bahwa ini adalah ini dikurangi ini. Ya. Ini dikurangi ini. Hasilnya ini. Nah, ini adalah 180 min ini, min X. Oke. Berarti dalam satu segitiga sudah ketemu sudutnya berapa saja. 114. Dalam satu segitiga kan A, B, C ditambah ini sudut A 180 min X ditambah lagi yang ini tadi 180 min X min 6. Ini langsung saya jabarkan 180 min dengan ini jadi min X, min dengan min 6 jadi plus 6. Inilah harus totalnya sama dengan 180. Karena dalam suatu sudut segitiga, ini tambah ini harus 180. Itu ya. Nah, ini nanti akan ketemu X-nya. Pasti ketemu X-nya. Min X dengan min X jadinya min 2X. Oke. 180 ini kan positif. Dengan ini sudah coret. Nah, berarti ini 0 jatuhnya. 0. 114 dengan ini supaya pas 120 ditambah ini. Berarti 120 ditambah 180 berarti 300. 0
300 min 2E. Min 2X pindah ke ruas kiri, 2X. Pindah ke sini 2X, 300 tetap. Maka X sama dengan 150. Berarti ini tahu nanti sudut yang dicari kan CBA. Ini toh yang dicari. Nah ini tadi apa? Ini. Nah, yang dicari kan ini tadi. 180 min. X-nya 150 min 6. 180 min 6, 144. 180 min 144, pas. Pas ya, ada ya. 32. Ada jawabannya. 36 ya. 36 ya. Oke, sudah cukup itu saja dari saya, adik-adik ya. Pas selesai. Mohon izin adik-adik, sudah cukup lama juga, nggak apa-apa. Silakan adik-adik bisa istirahat. Nanti kalau ada bimbingan lagi bahasa Inggris dari mentor lain, diikuti ya. Saya nggak tahu jadwalnya diganti hari apa. Jadi adik-adik mohon bersabar, nggih. Kalau ada pergantian jadwal, kadang-kadang kita bingung mencari tentor yang bagus daripada nanti ganti tentor tapi tentornya tidak bagus. Lebih baik ganti schedule ya kalau ada pergantian mendadak masalah jadwal. Oke, bisa jadi adik ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat dulu. Nanti sore kalau ada bimbingan diikuti lagi. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.